Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pemirsa jauh saja. Kali ini melanjutkan sesi kedua, yaitu kaitannya dengan bagaimana kalau terjadi megatrust di Kabupaten Cilacap. Untuk sesi kedua ini adalah bagaimana kita istilahnya untuk evakuasi, jalur-jalur evakuasi yang nanti akan saya tinjau atau kita lihat yang barangkali bisa menjadi rujukan teman-teman untuk bisa menjadi acuan seperti itu. Jadi kami memulainya dari depan markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yaitu di pertigaan di Sentolo Kawat. Kira-kira bisa dilihat teman-teman seperti ini. Jadi kondisi Cilacap hari ini mendung dan juga sedikit ya, semoga ini mendung-mendung ini mendung karena akan hujan ya, bukan karena yang lain. Karena dulu ketika 2004 juga kondisinya agak-agak dingin seperti itu dan cuacanya sepertinya juga mendung. Semoga ini tidak terjadi di Kabupaten Cilacap. Jadi tujuan channel saya tayangan ini adalah bagaimana kita warning dini, katakanlah untuk informasi dini jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, minimal kita sudah punya gambaran evakuasinya mau kemana. Jadi ini adalah kita di depan markas Kopassus itu, tapi kalau kita lihat, jadi di pertigaan ini teman-teman nanti andaikan yang mungkin berdomisili di daerah sini ya, ini adalah jalur utama yang nanti menghubungkan, kalau lurus itu nanti sampai ke titik di alun-alun. Jadi jalur-jalur ini yang nanti teman-teman untuk bisa dilalui, karena andaikan nanti terjadi megatrustnya itu di selatan Nusa Kambangan atau di sebelah timur dari Cilacap, otomatis arahnya adalah dari sana kalau sebelah timur teman-teman ya, dari depan sana. Sementara kalau dari selatan yaitu tadi yang dari Nusa Kambangan itu tadi sana ya. Yang terlihat Nusa Kambangan di sini juga terlihat mungkin sekitar jaraknya dari sini 2 atau 3 kilo. Pohon-pohonnya juga sudah terlihat teman-teman ya. Oke, kita ikuti, kita telusuri untuk tempat-tempat yang kira-kira dan juga gedung. Karena untuk gedungnya sekali lagi jadi untuk gedungnya itu orientasinya adalah yang bisa atau ada lantai 3. Kalau lantai 2 itu saya khawatir nanti airnya bisa tinggi lantai 2, minimal kalau dari lantai 3 bisa kita antisipasi untuk kita cari yang sebagai katakanlah untuk bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Oke teman-teman, kita sambil jalan nanti akan melihat posisi pertigaan atau perempatan di mana harus dilalui dan kemudian gedung apa yang nanti kira-kira bisa digunakan. Oke, kita ikuti tayangan berikutnya. Jadi alternatif yang pertama yang paling dekat sini adalah SMP Negeri 1 Cilacap. Kita lihat itu ada lantai 3-nya. Nanti bisa digunakan teman-teman untuk jalur evakuasi yang pertama yang di sekitaran daerah sini. Jadi inilah alternatif di SMP Negeri 1 Cilacap. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian alternatif kedua adalah di SMA Yosudarso Cilacap. Kita lihat teman-teman, untuk SMA Yosudarso Cilacap juga ada gedung yang lantai 3-nya, jadi nanti bisa dimanfaatkan minimal untuk evakuasi yang istilahnya mendesak seperti itu. Ini yang poin nomor 2, kita lanjutkan teman-teman. Untuk gedung berikutnya adalah Rita Pasaraya, ini juga bisa digunakan karena ada lantai 3-nya. Minimal ini untuk istilahnya emergensi begitu pada saat kondisi darurat, dan mungkin ya semoga tidak terjadi katakanlah chaos seperti itu. Minimal teman-teman bisa melihat untuk gedung-gedung yang lantainya ada 3. Kalau lantai 2 ya saya mohon untuk sementara untuk ditinggal dulu, karena kita juga tidak tahu kalau terjadi megatrust ya, nanti mungkin airnya sekitar 30 meter seperti itu kalau kita animasikan ya.
Di depan kita ini nanti adalah alun-alun. Biasanya ketika terjadi gempa di tahun 2024 juga sama ya. Ini di alun-alun. Silakan, itu ada yang namanya Masjid Darussalam. Yang mungkin mau ke Masjid Darussalam, dipersilakan teman-teman. Itu ada ya, di Masjid Darussalam. Jadi biasanya di posisi pada saat terjadi gempa itu di lapangan alun-alun juga banyak sekali. Tapi kalau melihat posisi alun-alun ini sendiri, ketinggiannya dari air laut itu paling sekitar ya 7 atau 8 meter. Jadi ya juga sangat beresiko, kecuali teman-teman mungkin mau naik ke tempat itu ya, tower di Masjid Darussalam yang tinggi itu ya bisa, tapi kan itu hanya terbatas, katakanlah apa namanya, olahnya terbatas. Oke, kita lanjutkan. Ini posisi alun-alun, kondisinya terakhir, kondisi cuaca juga agak mendung teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, untuk yang di alun-alun ini itu adalah Jalan Jenderal Sudirman, itu membujur dari barat ke timur. Kalau barat sana nanti di Segara Anakan, kalau yang ke timur sana nanti di SMK atau pinggir atau Teluk Penyu. Artinya apa? Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini nanti silakan, itu ada jalur yang menuju ke utara, mulai jalan yang utama ya, dan jalan yang paling selatan Sutomo, kemudian jalan utamanya, kemudian ke sebelah baratnya itu jalan Katamso, kemudian ke sebelah barat lagi nanti jalan MT Haryono. Itu nanti digunakan untuk teman-teman, bisa digunakan untuk jalur evakuasi ya. Jadi jangan melulu melalui jalur yang utama, silakan cari jalur-jalur alternatif. Ada ya jalur kecil, jangan nanti bisa dilihat dan dimanfaatkan. Ya, inilah jalan Katamso teman-teman, bisa nanti dimanfaatkan. Jadi inilah semuanya Jalan Jenderal Sudirman yang nanti bisa dimanfaatkan teman-teman dalam evakuasi. Tahun 2004 jadi tsunami, jalur ini juga padat teman-teman ya. Kita lihat jalur ini juga padat. Inilah jalur utama ya, yang sebagai jalurnya Kabupaten Cilacap. Silakan juga ini merupakan suratnya di Kota Cilacap, lewat jalur ini juga bisa. Tapi usahakan, karena kondisi darurat, gunakanlah sepeda motor ya. Kalau mobil itu kecenderungan nanti sekitar di area Cilacap Utara pasti akan macet ya. Ini sebagai jalur utamanya di Kabupaten Cilacap teman-teman. Yang mungkin baru lihat Kota Cilacap, inilah kondisi terakhir. Dan ini juga ada Hotel Atrium ya. Jadi teman-teman silakan, barangkali ketika chaos ya, katakanlah fasilitas umum nanti bisa digunakan untuk kondisi keadaan darurat ya. Semoga itu tidak terjadi. Kita hanya melihat titik-titik yang mungkin bisa digunakan untuk area evakuasi. Kemudian untuk gedung berikutnya itu masih di jalur utama ya, itu adalah di Jalan Gatot Subroto ini, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah. Karena Rumah Sakit Umum juga ada lantai 3-nya, itu banyak juga. Ini silakan nanti dimanfaatkan teman-teman ketika kondisi darurat. Di Rumah Sakit Umum itu akan bisa digunakan. Inilah kondisi terakhir Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024. Terlihat megah teman-teman, seperti itu.
dan ini parkirnya sampai di luar, berarti ini banyak orang sakit teman-teman, tolong dijaga kesehatannya. Kemudian kita maju lagi di area rumah sakit umum daerah ya. Ini nanti ada juga rumah sakit di sebelah kiri jalan. Ini juga ada masa. Ya, ini rumah sakit Aprilia teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk kondisi emergensi ya. Ini juga ada lantai 3-nya, bisa dimanfaatkan nanti pada saat terjadi megatrust ya. Kondisinya masih di jalan utama di Kabupaten Cilacap. Di depan itu juga terlihat hotel ya, Hazana Asia. Dan akhirnya ketika kondisi darurat itu ya semua akan saling menolong. Saya yakin seperti itu, tidak ada orang yang tidak akan menolong. Semua saling menolong, saling membantu. Dan mudah-mudahan ini juga tidak terjadi di Cilacap ya, dan di Indonesia. Inilah Hotel Hazana teman-teman, yang nanti mungkin bisa digunakan alternatif ketika kondisi darurat. Itu gedung-gedung yang tinggi sepanjang jalan Gatot Subroto. Ya, di depan kita adalah terminal dan ini adalah perempatan. Perempatan ini kalau menuju ke sisi sebelah kiri itu Jalan Flores. Nanti tembusnya kalau ke utara itu jalur Jalan Katamso ya, Jalan Ligian. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan jalur ini. Jadi jangan lewat jalur utama terus, karena kondisinya pasti nanti akan masuk. Kalau ke sebelah kanan itu nanti Jalan Sutomo ya. Jadi ada 3 atau 4 jalan yang nanti bisa digunakan. Di jalur evakuasi usahakan untuk mencari jalur yang jalannya tidak ramai, gunakan secepat mungkin karena waktu yang digunakan hanya sekitar mungkin ya 30 menit, itu waktu yang sangat cepat. Jadi kita lanjutkan. Oke teman-teman, di depan kita adalah namanya Blue Moon ya. Blue Moon ini adalah perempatan ya. Itu punya toko sebelah kanan dunia, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi Blue Moon ini kalau ke sebelah kiri itu nanti masuk di jalan atau lewat jalur Polres Cilacap ya. Jalan Insinyur Haji aja. Nah, di sebelah kanan inilah nanti terdapat yang namanya Rumah Sakit Fatimah. Jadi Rumah Sakit Fatimah itu sudah bisa menjadi alternatif teman-teman untuk bisa menjadi jalur evakuasi ketika kondisi megatrust terjadi di wilayah kita. Karena untuk Cilacap ini sekali lagi untuk kondisi tanahnya adalah tanah pantai, ketinggian rata-rata sekitar antara 5 sampai 6 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk kawasan Cilacap di mana seperti Tanjung, daratan yang menjorok ke laut itu memang dikupengi laut. Kalau kita lurus ke depan itu nanti Segara Anakan ya. Sementara ke belakang saya ini nanti Samudra Hindia. Ya, kita lihat untuk Polres Cilacap ini tidak ada lantai 3-nya sepertinya. Tapi yang di Rumah Sakit Umum Fatimah itu ada lantai 3-nya untuk di belakang VIP, nanti bisa digunakan dalam kondisi yang katakanlah serba sulit, serba chaos ya. Jadi bisa digunakan untuk di lantai 3-nya. Kemudian kita nanti belok kanan itu nanti masuk Jalan Damar ya. Karena bagaimanapun juga nanti kalau lewat jalur utama semua nanti akan macet ya. Kita lewat namanya Jalan Damar teman-teman. Karena dulu juga jalur ini kalau ke belakang saya itu nanti tembusnya di Jalan Katamso. Dan kalau kita lurus ke depan itu nanti di Jalan Tentara Pelajar masuk wilayah Cilacap Utara. Nah, harapan saya nanti
untuk teman-teman yang evakuasi itu larinya ke Cilacap Utara karena jalurnya untuk menuju luar kota itu di Cilacap Utara. Ya oke teman-teman, inilah tembusan dari Jalan Tentara Pelajar. Dimana jalan ini kalau ke sana itu nanti di Gumihin, sementara ke utara itu nanti atau ke kiri ini nanti menuju namanya Kecamatan Geologi. Inilah yang saya maksudkan, nanti semuanya itu harus bisa lewat jalur ini ya, minimal mencapai sini, karena untuk bisa sampai ke dataran yang paling tinggi di Kabupaten Cilacap kurang lebih sekitar 3 kilo lagi, itu ya lewat jalur ini atau lewat sebelah timurnya jalur ini. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan jalur-jalur kecil yang menghubungkan jalur ini. Contoh ini ke sebelah timur itu jalan Sri Cidah itu nanti sampai tembusnya di jalan Rawa Bendungan. Itu juga nanti sama akan sampai ke titik di mana bukit tertinggi di deretan itu berada. Jadi inilah namanya Jalan Tentara Pelajar yang nanti harapannya di Cilacap Utara ini ya, mungkin tidak terjadi lagi sekali lagi untuk jalur evakuasinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertigaan depan kita inilah namanya pertigaan Jalan Nusantara. Inilah jalan yang kalau lurus sampai ke titik sebelah barat itu nanti jalan di MT Haryono. Ini juga sebagai alternatif di jalur paling barat untuk di kota Cilacap yang sebagai jalan untuk evakuasi di wilayah menuju Kecamatan Cilacap Utara. Ini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini sebelahnya adalah Pasar Saliwangi teman-teman, yang mungkin melihat Pasar Saliwangi sudah dilihat posisinya. Dan jalur ini hanya katakanlah merupakan jalur besar satu-satunya ya yang menuju ke arah bukit yang lebih tinggi ya. Oke teman-teman, di depan kita adalah namanya Proliman. Nah itulah Proliman, ada 5 perempatan. Kalau ke timur itu menuju ke Kuripan, nanti jalan raya masuk Ring Utara, silakan nanti kalau ingin lebih menghindari kemacetan langsung menuju ke timur ya, Jalan Madukara. Kemudian kalau dari selatan itu nanti arahnya adalah di Jalan Rawa Bendungan sebelah kanan, itu nanti akan bertemu dengan Limbangan, karena di sini nanti akan padat sekali teman-teman. Kalau ke barat ini nanti ke ya Pasar Saliwangi, ini jalan kecil tapi juga tembusannya juga ke sini. Nah harapannya nanti lewat ke Jalan Madukara ke timur atau mungkin ke utara yang menuju ke Kecamatan Geologi, karena Kecamatan Geologi itu kecenderungan sudah tinggi dataran tingginya. Nah posisi di sini silakan nanti masih lewat Jalan Pendawa ya. Jalan Pendawa ini nanti akan bisa tembus di Bencina ya, jalur Bencina pertama. Jadi jangan lewat jalur ini semuanya ya. Atau di sebelah utaranya itu namanya jalan kecil ini namanya Jalan Barata teman-teman. Ini silakan nanti lewat jalan ini, Jalan Barata ya. Ini juga nanti akan tembus di Bencina. Tapi saya akan menyusul lewat jalur besar, nanti terlihat bagaimana posisinya. Dan ini adalah ujung dari Segara Anakan. Jadi Segara Anakan inilah ujungnya yang paling timur teman-teman. Ya andaikan nanti tsunami-nya besarnya sampai sini ya kita ya juga kesulitan juga. Tapi nanti kita sudah usaha. Inilah ujung dari Segara Anakan. Ya, airnya juga sudah besar teman-teman. Kita lihat. Nah, kita maju lagi teman. Jadi arah saya nanti akan masuk ke namanya ya oke teman-teman, kita adalah menuju, ini adalah salah satu rumah di masjidnya Desa Siklor ya. Nah kita menuju bukit yang paling tinggi. Ini kalau mudah-mudahan kalau orang sini tidak mengungsi karena di sini juga sudah kategori tinggi.
namanya PDAM air minum. Nah, jadi adalah titik tujuan atau katakanlah jalur evakuasi yang mungkin di sini sudah pasti aman, karena ketinggian di sini mungkin sudah sekitar 100 atau 150 meter. Oke, kita ikuti. Inilah bukit tertinggi wilayah kota Cilacap, mana posisi PDAM air minum atau bak tertinggi atau bak terbesar sebagai posternya yang mengalirkan air dari berbagai sungai Serayu itu ditampung di sini, penampungan bak terbesarnya di PDAM air minum. Inilah jalur evakuasinya di sini, teman-teman. Kalau di sini kalau kita tidak aman, ya kita hanya berdoa semoga ini juga tidak terjadi. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran. Kalau di sana adalah tempat pembuangan sampah, teman-teman. Inilah namanya PDAM air minum. Kita lihat. Inilah bukit yang paling tinggi di kota Cilacap. Nanti kita bisa melihat kota Cilacap dari sini, teman-teman. Inilah teman-teman untuk tujuan akhir ya. Jadi tujuan akhir teman-teman ketika nanti jalur evakuasi adalah di titik di belakang saya itu ya, yang terlihat ada gedung, itulah namanya PDAM air minum. Jadi teman-teman nanti bisa di sini saja sudah cukup ya, kan ini sudah dekat masuk tinggi, dan ke sana ke depan itu juga nanti sampai jalur desa yang lain, desa Jangrana. Kita nanti ikuti. Demikian teman-teman yang kaitannya dengan jika terjadi megatrust di Kabupaten Cilacap. Semoga ini juga tidak terjadi ya. Kita hanya istilahnya ikhtiar, dan yang penting adalah berdoa, karena doa itulah yang akan diterima sama Tuhan, dan kejadian apapun itu juga atas izin Tuhan. Artinya kita minta kepada Tuhan supaya di kejadian megatrust atau mungkin Armageddon atau apa, tsunami atau gempa bumi yang terjadi di Indonesia, di Nusantara, di Cilacap, dan di seluruh kawasan yang lain tidak terjadi. Harapannya seperti itu, dan kita hanya bisa berdoa, dan tapi secara lahiriah kita juga harus mempersiapkan seperti yang saya tadi ungkapkan, jalur-jalur evakuasi yang bisa jadi alternatif. Mungkin dari saya teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya untuk review yang terakhir untuk jalur evakuasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin bukan berasal dari Cilacap dan tidak tahu arahnya mau kemana. Minimal ini jalur-jalur ini yang bisa nanti sebagai alternatif teman-teman, dan gedung-gedung yang tinggi itu juga sebagai alternatif teman-teman untuk bisa jadi jalur evakuasi. Karena namanya megatrust itu perkiraan tsunami di Aceh saja sekitar 30 meter. Kalau megatrust mungkin lebih besar lagi, kalau 9 atau mungkin 10 skala Richter itu bisa mungkin 30 atau 40 meter. Ya walau alam. Kita hanya berdoa semoga itu tidak terjadi. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih kalau ada tutur kata yang kurang, dan mungkin penjelasan yang tidak lengkap. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan saya adalah channel ini memberikan edukasi yang mungkin membuat masyarakat itu tidak malah gelisah ya. Kejadian alam itu sudah sunatullah ya. Kita hanya bisa berpasrah dan berdoa, tapi usaha, ikhtiar, dan pekerjaan kita tetap jalan seperti biasa. Yang penting lahiriah kita persiapan yang sesuai tadi saya mengatakan. Oke, demikian teman-teman dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih.
wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.